Kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil, kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Jadi kalau saya ngomong itu tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan, dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Rocky Gerung, pengamat politik, menggaungkan pemakzulan untuk Presiden Joko Widodo. Dan menurutnya Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Pernyataan Rocky ini diungkapkan saat memberikan diskusi dialog publik relawan Amin bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari. Di acara tersebut Rocky bahkan mengajak serta para pendukung Anies Baswedan dan Caimin atau Amin untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Menurut Rocky, langkah politik ini bisa dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dianggapnya memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Kemudian dilansir dari tribunnews.com pada Senin 15 Januari, Rocky juga mengungkapkan alasannya menyuarakan pemakzulan Jokowi adalah karena menurutnya pemilu 2024 nanti tak akan ada dampaknya jika Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Karena Jokowi dianggap akan berpihak untuk memenangkan salah satu paslon Pilpres 2024. Isu pemakzulan Jokowi ini kembali mencuat jelang Pilpres 2024. Wacana pemakzulan ini pertama kali dilontarkan oleh Gerakan Petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Saya ucapkan bahwa Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdi tadi yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo akan halangi. Karena itu untuk menang ya singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Sekarang saya udah muter kira-kira 200 kampus dalam satu semester ini. Dan kemarin ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti dinasti. Dan itu terang-terangan anti presiden. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan, di-impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal. Kalau penghalangnya tidak disingkirkan, maka politik 14 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi, bukan sekedar kemarahan. Pak Sekdi nggak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk, menyebabkan bangsa ini melarat, menyebabkan politik itu jadi aut-autan, menyebabkan persahabatan antar warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil, kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Jadi sekaligus kita mau terangkan di sini bahwa kalau oposisi bicara itu bukan karena dendam. Bukan karena ingin berkuasa, tapi ingin menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Indonesia yang beradab. Indonesia punya cita-cita keadilan tuh. Nah, teman-teman di Tangerang di sini